Banyak mengandalkan bambu sebagai bahan bangunan maupun sarana transportasi, warga Loksado ternyata memiliki keunikan cara untuk membawa bahan bangunan multifungsi ini. Motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa ini ternyata mampu membawa batang bambu yang panjangnya lebih dari 8 meter. Tentu saja harus yang ahlinya biar aman membawa motor syarat muatan ini. Masih berada di Loksado, Ulun sangat menikmati keasrian alam yang masih terjaga baik di kawasan pegunungan Meratus ini. Didiami warga suku Banjar dan Dayak Meratus yang kebanyakan berprofesi sebagai petani kebun dan juga pencari ikan. Biasanya warga di sini memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi dan juga tempat mencari bahan pangan seperti ikan. Bang Elmi yang lakukan seperti mencari ikan dengan cara memanah. Sungguh menyenangkan melihat dan bertemu banyak hal baru di Loksado. Ayo Di. Iya bang. Udah main airnya. Bantu saya masak. Bang Helmi, saya kesana ya. Iya bang. Buah bangkinang yang tumbuh di sekitar batang sungai masih menjadi bahan olahan kuliner Ulun dan juga Bang Yudi selanjutnya. Kami akan membuat wadai untuk. Ya, namanya kue untuk. Mama Amel sudah menyiapkan kelapa parut untuk diambil santannya. Yang digunakan adalah kelapa tua, agar santan yang dihasilkan lebih kental dan terasa lebih gurih. Nah, buah bangkinang yang kami gunakan akan menjadi campuran adonan kue manis ini. Kata Mama Amel, buahnya harus diparut terlebih dahulu, hingga menghasilkan tekstur buah yang halus. Ternyata sulit juga memarut buah yang berwarna cerah ini. Permukaan buah yang licin dan tidak terlalu besar membuat bangkinang susah diparut. Memarut memang cara terbaik untuk mendapatkan tekstur buah yang lebih halus, agar mudah dicampur dengan bahan lain. Untuk dibuat menjadi kue, butuh cukup banyak hasil parutan buah. Ulun semangat Bu, demi isi perut hari ini. Adonan wadai untuk terdiri atas campuran santan kelapa yang diaduk bersama gula pasir, vanili, soda kue, serta garam dan mentega. Semua bahan diaduk rata sampai tercampur sempurna. Tepung terigu ditambahkan sedikit demi sedikit. Kita akan membuat adonan kue yang agak kental tapi tidak terlalu padat. Untuk menambah warna agar lebih menarik, wadai untuk ini dibagi menjadi 2 bagian dan masing-masing akan diberi warna yang berbeda, yaitu hijau dan sisanya merah. Aduk-aduk terus untuk memastikan wadai terlihat lebih rata warna hasil akhirnya. Kalau adonan sudah selesai, selanjutnya kita memasukkan parutan buah bangkinang ke dalam adonan ini. Baiklah Bu, sekarang semua sudah siap, jadi kita tinggal membentuk adonannya. Adonan yang tidak terlalu padat ini dibentuk bulat-bulat dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Selanjutnya, adonan dibaluri dengan tepung beras agar tidak lengket satu sama lain. Yudi, sudah tentong. Nah, ini terakhir buai. Ini terakhir Nah, dulu. sudah. Ya. Bawa ke Semangat situ pula. udah, Yudi. Oke. Ya. Bang Yudi, untung sudah. Wadai untuk dimasak dengan cara digoreng. Untuk itu, bulatan-bulatan adonan wadai warna-warni ini digoreng dengan banyak minyak panas. Menggorengnya pun cukup sebentar saja dan jangan lupa dibolak-balik agar tidak ada yang gosong. Selamat makan! Menikmati wadai untuk di atas lanting di Sungai Amandit tentu saja sangat istimewa. Rasa kue yang manis dan gurih ditambah suasana hangat penuh kekeluargaan membuat perjalanan Ulun di Loksado semakin berkesan. Rawa luas ini tinggal berupa kolam air yang tidak terlalu luas. Kami akan mencari sumber pangan alternatif yang masih dimanfaatkan warga Kalimantan sebagai bahan masakan. Sudah ada Pak Basri dan Bu Warnida di rawa penuh teratai atau biasa disebut batang tanding. Kedua petani ini memang sehari-hari mencari batang tanding atau teratai untuk dijual. Yang kami cari adalah semua bagian tanding yang bisa dimanfaatkan, mulai dari tangkai, bunganya, hingga buah dan umbinya.
Konon, kata Pak Yani, semua bagian tanaman air ini bisa diolah menjadi bahan masakan. Ulun bersama Bu Nisalah yang menyiapkan bahan-bahan masakan. Kata ahli masak dari Kalua ini, kita bisa membuat gangan sasangan. Oh ya, kalau gangan itu sebutan masyarakat Banjar untuk masakan gulai atau sayur berkuah. Ada banyak macam-macam gangan. Ada gangan karuhah, gangan santan betanak, gangan haliling, ataupun gangan asam. Bagian yang bisa dimasak adalah petiola atau tangkai daun teratai bagian dalam. Sementara kulit atau pembungkus tangkai teratai harus dibuang karena akan membuat tekstur sayurnya keras saat dimakan. Kalau sudah dikupas, tangkai teratai dipotong sesuai selera. Eits, tapi bunga di ujung tangkainya jangan dibuang karena ada bagian pangkal kelopaknya yang bisa dimasak. Nah, karena nama masakannya gangan sasangan yang butuh santan kelapa sebagai kuah sekaligus bahan masakannya, yang digunakan tentu saja kelapa tua yang mengandung banyak santan dan minyak. Dari kelapa parut ini akan diambil santan kental sebagai kuah gangan sasangan ini. Oh ya, kata Bu Nisa, gangan sasangan ini biasanya terdiri atas berbagai jenis sayuran dan lauk pauk. Kali ini Bu Nisa akan menambahkan ikan pupuyu dan juga ubi. Kalau batang tanding sudah dibersihkan, sekarang saatnya membuat bumbu. Baiklah, karena ulun sudah terlanjur lapar, jadi menghaluskan bumbunya cepat-cepat ya Bu. Ada banyak bumbu dapur yang digunakan. Kata Bu Nisa, biar makin sedap masakannya, tapi itu juga berarti makin banyak tenaga yang dibutuhkan untuk menghaluskannya. Bawang merah dan bawang putih dicampur kemiri, kunyit dan jahe digiling bersama dengan laos. Sebagai penguat aroma juga ditambahkan serai. Semua racikan bumbu ini bisa menghilangkan bau amis dari batang tanding rawa ini. Dek, Nggih, Bu. ini aku ndak mendidihkan menjerang santan nih nah. Iya, Ikan Kak. kalahkan menyambel atau sampai lanek. Nggih, Bu. Siap, Bu. Semua bahan dan bumbu sudah siap. Sekarang waktunya masak. Santan dimasak terlebih dahulu bersama ikan dan sayur tambahan. Oh ya, jangan lupa bumbu yang sudah ulun haluskan tadi juga dimasak bersama lok. Dengan api besar hanya butuh sekitar 15 menit sampai bumbu dan kuahnya mendidih. Kalau bahan pertama ini sudah masak, kita tinggal tambahkan potongan batang tanding dan pangkal buahnya tadi. Aduk-aduk terus sampai matang. Oh ya, karena tekstur batang alias tangkai dan dasar mahkota bunga tanding tidaklah keras, jadi masaknya cukup sebentar saja. Asal bumbu sudah meresap ke dalam batang tanding muda ini, sudah cukup. Udah didih belum, Bu? Nah, Sudah ya? Ini udah masak, Bu ya? Iya. Mari kita makan, Bu Klok. Gangan sasangan dengan batang dan bunga tanding ini nyaman terasa. Bumbu dan kuahnya gurih benar. Dari bahan sederhana yang tidak pernah terpikir sebelumnya, ternyata bisa dihasilkan menu masakan yang istimewa. Belum masak. Hati-hati. Masuk biji di hurung bari-bari. Ulun masih di Kecamatan Kulur, Kabupaten Tabalong. Kalau tadi ulun lah coba gangan sasangan, kali ini ulun nak tempat Bu Ila. Kami nak masak wadai.
Nang apa pengen gawi di sini, Ti? Anak maulah wadai. Malah wadai. Wadai apa, Bu? Wadai bingka berandam. Bingka berandam. Oh ya, wadah yang kami buat namanya Bika Barandam. Sesuai dengan namanya, Bika Barandam yang berarti kue yang terendam dalam kuah. Oleh karena itu, Bu Ila menyiapkan rebusan air gula sebagai kuahnya. Sementara aku mempunyai tugas khusus dan sangat amat penting, yaitu mengupas dan membersihkan kulit umbi tanding. Bika Barandam kali ini memang akan dibuat dengan campuran dari parutan umbi tanding. Bagian umbi tanding merupakan kumpulan akar atau rizoma yang menjadi sumber sulur tangkai daun tanding. Semakin besar umbinya, itu artinya akarnya semakin tua dan besar. Dari satu rizoma ini hanya menghasilkan sedikit bagian yang bisa digunakan sebagai bahan makanan, yaitu bagian umbi yang bagian dalam yang berwarna kekuningan inilah yang akan dipakai. Akar tanding yang sudah dibersihkan ini akan dicampur dengan adonan tepung yang agak kental. Untuk itu, akar tanding harus dihaluskan terlebih dahulu agar teksturnya lebih kecil dan mudah bercampur dengan bahan lain. Kata Bu Ila, kita bisa menggunakan parutan dengan lubang yang cukup besar, sehingga bisa dihasilkan hasil parutan yang tidak terlalu halus ataupun kasar. Hasil parutan akar tanding yang sudah ulun parut tinggal dicuci bersih untuk membuang getah dan sisa kotoran yang melekat. Adonan Bika Barandam ini dibuat dengan mencampur gula dan telur yang dikocok sampai mengembang. Sekali adon kita butuh sekitar 10 sendok gula pasir dan 10 butir telur. Adonan dikocok terus sampai berwarna putih dan teksturnya mengembang. Biar cepat perlu ditambah pengembang SP. Nah, kalau sudah begini, adonan tinggal diberi tepung terigu untuk memadatkannya. Sedikit demi sedikit, adonan ditambah tepung. Banyaknya tepung, kira-kira saja. Kata Bu Ila, kalau sudah agak mengental berarti sudah cukup. Istilah kerennya, kata Bu Ila, pakai feeling saja. Sebelum dicampur dengan adonan wadai, parutan akar tanding ini harus dikukus terlebih dahulu agar teksturnya lebih lembut dan getahnya berkurang. Jadi kalau dimakan lebih nyaman. Parutan akar tanding dikukus sekitar 15 menit saja. Wadai Bika Barandam ini disajikan dengan kuah air gula.
Panganan tradisional khas Banjar yang rutin hadir saat hari raya hingga acara adat ini tentu saja nyaman di lidah. Rasanya tidak cukup satu piring untuk menikmatinya. Dari bahan alam, berbagai makanan tradisional dapat diciptakan. Bukankah ini jadi bukti betapa alam memberi banyak manfaat? Sudah pernah cicipi wadai dari biji bangkinang? Setelah ini, Ulun akan bikin. Nanti Ulun kasih tahu rasanya. Tetap di Jejak Anak Negeri.